Kerajaan Sopeng adalah salah satu kerajaan besar di Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam perkembangan budaya dan politik di kawasan Bugis. Kerajaan Sopeng diperkirakan berdiri sekitar abad ke-14. Awalnya Sopeng merupakan komunitas kecil yang menganut sistem pemerintahan adat. Menurut Lontara Sopeng, kerajaan ini mulai terorganisir secara politik ketika tokoh legendaris bernama Late Mamala diangkat sebagai raja pertama. Ia dikenal sebagai tokoh yang membawa tatanan pemerintahan dan menyatukan komunitas-komunitas lokal di wilayah Sopeng. Pemerintahan Sopeng berbentuk monarki yang dipimpin oleh seorang datu, raja, dibantu oleh 4 pejabat tinggi yang dikenal sebagai Arung Patapuloe, 40 bangsawan agung, yang mewakili wilayah-wilayah utama. Pemerintahan ini juga menekankan nilai-nilai adat, bicara dan rapang yang menjadi dasar hukum adat Bugis. Kerajaan Sopeng mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga 17, terutama setelah membentuk aliansi Telumpojoeh bersama dengan Bone dan Wajo. Aliansi ini adalah persekutuan militer dan politik yang kuat di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan Sopeng terkenal dengan pasukan berkudanya dan peranannya dalam melawan pengaruh kerajaan Gowa yang mencoba menaklukkan kerajaan-kerajaan Bugis. Islam mulai masuk ke wilayah Sopeng sekitar awal abad ke-17, dibawa oleh ulama dari kerajaan tetangga dan pedagang. Datu Sopeng yang pertama memeluk Islam adalah Datu Beowe pada tahun 1609, yang kemudian membawa perubahan dalam sistem sosial dan hukum di kerajaan ini, berpadu antara hukum adat dan syariat Islam. Pada masa penjajahan Belanda, kerajaan Sopeng berada di bawah pengaruh pemerintah kolonial, meskipun masih mempertahankan otonomi dalam urusan adat dan lokal. Menjelang Perang Makassar dan pasca Perjanjian Bungaya 1667, kerajaan Sopeng masih memainkan peran penting dalam dinamika politik Sulawesi Selatan. Namun setelah VOC menegaskan posisinya sebagai kekuatan dominan di wilayah tersebut, peran Sopeng mulai meredup dan tidak lagi mencolok di panggung politik. Padahal kerajaan Sopeng tidak termasuk wilayah yang secara langsung dikuasai oleh VOC. Statusnya adalah sebagai kerajaan sekutu, sejajar dengan kerajaan Bone. Akan tetapi para datu atau Raja Sopeng setelah Perang Makassar tampaknya tidak lagi memiliki ambisi besar untuk turut serta dalam perebutan pengaruh di Sulawesi Selatan. Besar kemungkinan motivasi utama keterlibatan Sopeng dalam Perang Makassar adalah balas dendam terhadap Gowatalo, dan setelah tujuan itu tercapai, gairah politiknya meredup. Tokoh-tokoh utama Sopeng yang dulu bersatu dengan Bone dalam 3 serangkai juga mulai menghilang dari arena politik, kecuali Arung Palaka yang terus berperan besar. Kerajaan Bone justru semakin menguat di bawah kepemimpinan Arung Palaka. Pasca perang, hampir seluruh peta kekuasaan di Sulawesi Selatan, termasuk Bone, Sopeng, dan kerajaan-kerajaan kecil lainnya, berada di bawah kendali Arung Palaka. VOC sendiri merasa khawatir atas pengaruh Arung Palaka yang besar karena berpotensi mengancam ambisi VOC untuk menguasai kerajaan Gowatalo dan sekitarnya secara langsung. Sejak awal VOC memang berambisi untuk mengendalikan langsung kerajaan Gowatalo dan kerajaan-kerajaan tetangga demi memonopoli pemerintahan dan perdagangan di kawasan Timur Nusantara. Namun dalam kenyataannya, kemenangan VOC dalam Perang Makassar tidak mampu mewujudkan ambisi tersebut sepenuhnya karena harus berbagi pengaruh dengan sekutunya, terutama Arung Palaka dan kerajaan Bone. Oleh sebab itu, pasca Perang Makassar, hanya beberapa wilayah saja yang berhasil dikuasai langsung oleh VOC. Kerajaan Bone, Sopeng, dan sejumlah kerajaan lainnya tetap diberi status sebagai kerajaan sekutu. Namun status ini bukan tanpa masalah. Belanda menghadapi kesulitan dalam menaklukkan sepenuhnya wilayah-wilayah tersebut, dan di sisi lain, kesetiaan para penguasa lokal kepada Belanda seringkali dipertanyakan. Meski penguasaan langsung terhadap wilayah bukanlah tujuan utama VOC, mereka tetap berusaha mengatur politik dan perdagangan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut, VOC memberlakukan pengaturan wilayah yang dituangkan dalam Government Van Makassar yang dibentuk setelah Perang Makassar. Wilayah bekas kekuasaan Gowatalo dibagi menjadi beberapa distrik, yaitu distrik bagian timur, seperti Bulukumba dan Bantaeng.
distrik bagian utara, distrik bagian selatan, dan pusatnya di Makassar. Pengaturan ini bertujuan untuk membendung kekuatan maritim Gorontalo dan mempersempit ruang geraknya dalam perdagangan serta perluasan pengaruh. VOC juga mengatur bahwa wilayah kekuasaan Gorontalo sebelum perang dianggap berada di bawah kendali company. Namun dalam kenyataannya, pemerintahan tetap dijalankan oleh penguasa lokal, dan campur tangan VOC terbatas pada urusan suksesi atau pergantian raja. Salah satu keistimewaan yang diberikan VOC kepada sekutunya, terutama Kerajaan Boneh, adalah izin untuk mengendalikan wilayah seperti distrik bagian timur dan selatan. Misalnya, meskipun Banteng dikuasai langsung oleh VOC, dalam praktiknya wilayah ini berada di bawah pengawasan Boneh. VOC juga memberikan otoritas khusus kepada Arung Palaka. Setiap pejabat kerajaan yang ingin bertemu pejabat VOC harus melalui izinnya. Begitu pula jika VOC ingin melakukan tindakan terhadap kerajaan lain, maka harus memberitahukan Arung Palaka terlebih dahulu. Situasi ini kemudian menimbulkan ketegangan dan konflik kecil yang memuncak pada masa pendudukan Inggris. Perjanjian Bungaya yang ditandatangani pada 18 November 1667 menjadi dasar hukum kekuasaan VOC di Sulawesi Selatan. Perjanjian ini diperbarui setiap kali terjadi pergantian raja di kerajaan-kerajaan lokal. Meskipun VOC menyatakan menguasai secara langsung beberapa wilayah, dalam kenyataan mereka hanya berperan sebagai pihak superior secara politik, bukan administratif. Sistem dan struktur pemerintahan lokal tetap dipertahankan. Dominasi VOC di Sulawesi Selatan bertahan hingga akhir abad ke-18. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan karena kebangkrutan akibat korupsi dan salah urus. Sejak saat itu, kekuasaan beralih ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Fase kedua penguasaan langsung atas wilayah Sulawesi Selatan terjadi melalui ekspedisi militer Belanda pada tahun 1905. Ekspedisi ini berhasil menaklukkan seluruh wilayah Sulawesi Selatan, dan pada tahun 1906, seluruh kawasan ini resmi berada di bawah kekuasaan langsung Hindia Belanda. Pengaturan wilayah selama masa Hindia Belanda mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan kolonial. Fokus utama tetap pada pengawasan terhadap Gorontalo yang dianggap sebagai ancaman utama. Beberapa kebijakan warisan Inggris tetap dipertahankan, terutama pembagian provinsi dan distrik. Namun daerah-daerah strategis seperti Bantaeng dan Bulukumba selalu menjadi wilayah sengketa karena nilai ekonomis dan geografisnya yang tinggi. Dinamika politik terus berkembang seiring berjalannya waktu, termasuk dalam sistem pemerintahan yang berlaku. Setelah wafatnya Datu Sopeng, Siti Zainab, pada tahun 1940, tampuk kepemimpinan Kerajaan Sopeng dilanjutkan oleh putranya, Andiwana. Ia menjabat sebagai Datu Sopeng selama 1 tahun sebelum Jepang memulai invasi militernya ke wilayah Indonesia. Pada tahun 1942, invasi dimulai pada 10 Januari 1942. Dalam waktu 142 hari singkat, tepatnya pada akhir Februari, Jepang berhasil menghancurkan armada sekutu, gabungan Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika dalam pertempuran Laut Jawa. Puncaknya, pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van Starkenborg, menyerah tanpa syarat kepada Jepang, menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah menguasai Indonesia, Jepang membagi wilayah administrasi militernya menjadi 3 kekuasaan. Wilayah Jawa Madura di bawah Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta. Wilayah Sumatera di bawah Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Bukit Tinggi. Wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku di bawah Angkatan Laut Jepang berkedudukan di Makassar. Kedatangan Jepang awalnya disambut baik oleh para bangsawan dan rakyat karena dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Jepang mempropagandakan diri sebagai saudara tua yang akan melindungi bangsa Asia dari penindasan bangsa kulit putih. Pada 9 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di pantai Barombong, Makassar, dan dengan cepat mengalahkan pasukan Belanda hingga akhirnya menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk Sopeng. Masa pendudukan Jepang yang berlangsung sekitar 3 tahun memberikan dampak besar terhadap sistem pemerintahan lokal.
banyak orang Bugis Makassar mendapatkan kesempatan menduduki posisi penting dalam pemerintahan dan perusahaan yang kelak menjadi modal pengalaman dalam membangun daerah. Namun pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Di Sopeng, sebagaimana daerah lainnya, rakyat harus menghadapi kembali ancaman kolonialisme dan memasuki masa perjuangan revolusi kemerdekaan. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada 17 Agustus 1945. Di Makassar, berita ini diterbitkan dalam surat kabar Pewarta Celebes pada 29 Agustus 1945 dan segera menyebar ke pedalaman-pedalaman Sulawesi Selatan. Di Sopeng, berita kemerdekaan mulai tersebar secara bisik-bisik sejak 22 Agustus 1945. Tokoh penting yang menyebarkan informasi ini adalah Andi Mahmud, Kepala Distrik Liliriaja, yang memiliki pesawat penerima radio. Setelah Organisasi Pemuda Nasional Indonesia, PNI, terbentuk atas inisiatifnya, informasi tentang kemerdekaan menyebar luas ke masyarakat. Setelah kekalahan Jepang, sekutu mulai mendarat di Indonesia Timur. Kupang 11 September, Makassar 21 September, Ambon 22 September, dan Manado 2 Oktober. Sekutu yang dipimpin Australia turut membawa aparat Belanda, Niksa, untuk mengambil alih pemerintahan. Belanda menempatkan Chief Commanding Netherlands Indies Civil Administration (CONICA) untuk mengendalikan wilayah Indonesia Timur. Akibat dari tindakan ini, Gubernur Sulawesi, Sem Ratulangi, dan beberapa tokoh Republik ditangkap dan dibuang ke Serui pada 5 April 1946. Aparat pemerintahan Republik di Sulawesi menjadi lumpuh dan pemerintahan dialihkan ke Komisariat Sulawesi di Yogyakarta. Belanda kemudian memaksakan sistem federal dengan membentuk negara-negara bagian. Konferensi Denpasar pada 24 Desember 1946 melahirkan Negara Indonesia Timur, NIT, dengan struktur pemerintahan bercorak kolonial dan berkedudukan di Makassar. Sebagai respon terhadap upaya Belanda membentuk negara boneka, para pemuda di Sopeng mendirikan organisasi Kelaskaran Gabungan Pemuda Indonesia Sopeng (GAPIS) pada 27 Oktober 1945. Organisasi ini dipelopori oleh Abdul Aziz, M. Idris, Muhammad Arsyad Tamin, Muhammad Nur, dan Andi Madiheng. GAPIS berperan sebagai wadah perjuangan bagi pemuda Sopeng dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka menyusun barisan dan melawan kembalinya kekuasaan Belanda, baik melalui perlawanan fisik maupun diplomasi. Perjuangan rakyat Sopeng menjadi bagian dari perlawanan luas terhadap pendirian negara Indonesia Timur dan tekanan kolonial Belanda. Hasrat untuk merdeka sepenuhnya membuat para tokoh pemuda dan masyarakat tidak pernah surut dalam memperjuangkan pembubaran NIT dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tekanan dari perlawanan rakyat Indonesia, termasuk yang terjadi di Sopeng, akhirnya membuahkan hasil dalam diplomasi internasional. Melalui mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Belanda dan Indonesia menyepakati pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Meskipun kedaulatan diakui, perjuangan belum selesai. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terbentuk dari hasil perundingan dianggap belum mencerminkan semangat persatuan. Maka pada 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno secara resmi mengumumkan pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua struktur konstitusional semasa revolusi dihapuskan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Setelah negara Indonesia menjadi kesatuan secara de jure pada 17 Agustus 1950, pemerintah pusat mulai menata kembali sistem pemerintahan daerah. Upaya ini bertujuan untuk menyatukan struktur pemerintahan, warisan kolonial, dan negara-negara federal ke dalam satu sistem administratif nasional. Dalam konteks ini Sopeng, yang sebelumnya merupakan wilayah kerajaan tradisional,
mulai diarahkan menjadi satuan pemerintahan daerah di bawah kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pembentukan daerah tingkat 2 Sopeng tidak terlepas dari aspirasi lokal dan kebijakan pemerintah pusat dalam menata ulang struktur pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 1952, pemerintah pusat mulai mengkaji pembentukan kabupaten-kabupaten baru di Sulawesi, termasuk pemisahan wilayah dari bekas Onderafdelingen kolonial. Melalui Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1957, Sopeng secara resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah otonom dalam Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, yang saat itu masih mencakup wilayah Sulawesi bagian selatan hingga Tenggara. 2 tahun kemudian, Kabupaten Sopeng resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Undang-undang ini tercantum dalam Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi berdirinya Kabupaten Sopeng sebagai daerah tingkat 2, lengkap dengan struktur administratifnya yang mencakup kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan satuan-satuan pemerintahan kecamatan. Dalam struktur baru ini, peran para bangsawan dan tokoh adat setempat tetap dihormati, tetapi fungsi kekuasaan mereka bergeser menjadi simbol budaya dan tradisi, bukan lagi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Proses transisi ini berlangsung secara bertahap dan relatif damai, mengingat adanya kesinambungan antara pemerintahan, adat dengan tokoh-tokoh yang mendukung integrasi ke dalam NKRI. Pembentukan Kabupaten Sopeng sebagai daerah tingkat 2 menandai babak baru dalam sejarah daerah ini dari sebuah kerajaan tradisional Bugis yang mandiri, melalui masa kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang, hingga akhirnya menjadi bagian integral dari Republik Indonesia. Meski sudah terbentuk sebagai sebuah kabupaten yang mandiri, namun situasi keamanan di wilayah Sopeng saat itu sangat tidak stabil, akibat gangguan dari pasukan DITI pimpinan Kahar Muzakar. Di Sopeng sebelumnya, gerakan ini dipimpin oleh Bahar Mataliu. Mereka dikenal sebagai gerombolan atau gerilya dan melakukan aksi kekerasan berupa pembakaran rumah, penculikan, dan penjarahan, seperti yang terjadi di Wanua Marioriwawo dan Kampung Lagu Liling. Berdasarkan laporan Kepala Wanua Marioriwawo, beberapa kepala kampung diketahui bergabung dengan kelompok ini. Bahar Mataliu dan pengikutnya bahkan menyiksa warga yang diduga sebagai mata-mata serta memaksa sebagian warga menjadi anggota gerombolan. Namun keadaan di Sopeng menjadi kondusif setelah kematian pentolan DITI Kahar Muzakar pada tahun 1965. Saudara, keberadaan Belanda di wilayah Sopeng meninggalkan jejak penting dalam bentuk bangunan, sistem pemerintahan, dan pengaruh budaya. Sebagai bagian dari wilayah kerajaan-kerajaan Bugis yang strategis, Sopeng tidak luput dari perhatian pemerintah Hindia Belanda. Melalui perjanjian politik dan campur tangan militer, Belanda secara perlahan memperkuat kontrolnya atas wilayah ini sejak abad ke-19. Pusat-pusat administrasi dan militer mulai dibangun, termasuk pos pengawasan, kediaman pejabat, dan infrastruktur penunjang lainnya. Dalam proses kolonialisasi tersebut, Belanda kerap membangun villa atau tempat tinggal resmi untuk pejabat tinggi yang juga berfungsi sebagai simbol kekuasaan kolonial di mata masyarakat setempat. Salah satu peninggalan yang paling menonjol dari masa itu adalah Villa Juliana, yang kini dikenal sebagai Museum Latemamala. Bangunan ini bukan hanya saksi bisu kehadiran kolonialisme di tanah Bugis, tetapi juga menjadi media edukasi sejarah dan budaya lokal yang penting di masa kini. Museum Villa Juliana, yang juga dikenal dengan nama Museum Latemamala, merupakan salah satu bangunan bersejarah peninggalan Belanda di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Terletak di Kelurahan Boto, Kecamatan Lalabata, Watan Sopeng, museum ini berdiri megah di atas Bukit Boto, bersebelahan dengan Bukit Laleng Benteng, lokasi bekas Istana Datu Sopeng. Bangunan Villa Juliana dibangun sekitar tahun 1905 hingga 1909 atas perintah C.A. Crossen
Gubernur Sulawesi pada masa itu. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Belanda sebagai hadiah untuk Ratu Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau dan putrinya, Ratu Juliana. Namun demikian, hingga tahun 1957 sampai 1992, bangunan ini belum pernah dihuni. Baru pada periode 1992 sampai 1995, villa ini dimanfaatkan sebagai rumah peristirahatan bagi perwira muda, pemerintah daerah, polisi, dan pejabat tinggi. Renovasi besar dilakukan pada tahun 2000, termasuk penggantian warna cat dari hijau menjadi merah tua, penggantian atap sirap dengan asbes gelombang, dan pemasangan pagar keliling sepanjang 250 meter persegi. Namun kemudian bangunan ini dikembalikan ke bentuk aslinya dengan cat hijau dan atap sirap, menjaga keaslian desain aslinya. Sejak tahun 2008, Villa Juliana difungsikan sebagai museum daerah dan diberi nama Museum Latema Mala. Meskipun demikian, masyarakat setempat lebih akrab menyebutnya sebagai Villa Juliana atau Mes Tinggi, mengacu pada letaknya yang berada di perbukitan. Museum ini menyimpan berbagai koleksi bersejarah, di antaranya fosil dan artefak dari lembah Welane, koin, piring, dan vas bunga peninggalan masa kolonial, foto-foto sopeng tempo dulu, serta alat-alat tradisional seperti alat tenun, penjala ikan, alat pembuat rokok tradisional, dan bajak sawah. Secara arsitektural, Museum Villa Juliana merupakan perpaduan gaya kolonial Belanda dan rumah adat Bugis. Bangunannya terdiri atas 2 lantai dengan tinggi mencapai 16 meter dan mengusung tipologi Denah Indische Empire. Lantai pertama dan kedua memiliki susunan ruang yang serupa, terdiri dari teras depan, teras belakang, dan ruang utama. Di antara kabut pagi dan langkah para leluhur, Sopeng berdiri, tanah bersejarah yang tak pernah gugur. Dari masa Latema Mala hingga bayang senja kolonial, ia tetap bersuara dalam bahasa adat dan nyala lokal. Di punggung bukit, bola soba berselimut tenun hikayat, rumah raja, rumah rakyat, tempat martabat dirawat. Negeri kelelawar, negeri bijak, di mana langit memeluk hutan dan adat bertunas tak retak. Namun datanglah kapal-kapal jauh dari barat, membawa bendera, meriam, dan kehendak. Sopeng tak luput dari peta penjajahan, dibingkai oleh mata serakah dan tangan kekuasaan. Di jantung kota berdiri Villa Juliana, bukan sekadar rumah, tapi prasasti diam masa Belanda. Dindingnya menampung sunyi dan sejarah, terasnya menyimpan bisik-bisik pengawasan dan gelisah. Dulu tempat singgah gubernur dan residen tinggi, kini saksi bisu dari bab kolonial yang kering dan getir. Tapi Sopeng tak membakar masa lalunya, ia menyimpannya sebagai pelajaran, bukan luka. Karena sejarah bukan untuk dilupakan, melainkan dijaga, dipahami, dan diwariskan. Dari istana raja hingga villa bergaya Eropa, semua bagian dari puisi panjang Nusantara. Kini Sopeng melangkah di jalan cahaya, menyulam masa lalu menjadi sulaman budaya. Tradisi berdampingan dengan kemajuan, dan setiap bangunan tua menjadi guru peradaban. Maka berjalanlah di jalanan kota ini dengan hati terbuka, lihat Villa Juliana, dengar angin yang membisikkan cerita, bahwa tanah ini tak sekadar diam dan menerima, tapi mengubah luka jadi pelita untuk generasi yang terus mencinta. Terima kasih. Maaf segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.